warga adat dan para tokoh desa di Bali akan melaporkan Dadan ke pihak kepolisian. Tuduhannya, pemerasan dan intimidasi. Sontak, situasi jadi bumerang. Dadan bukan hanya menjadi bahan tertawaan nasional, tapi juga menjadi beban hukum bagi ormas yang membawanya. Sementara itu, ia sendiri masih dirawat di sebuah klinik kecil di Denpasar karena kakinya terkena reaksi panas dari adukan semen yang belum sepenuhnya keras saat ia dikeluarkan dari lubang. Di sisi lain, Made Aryana juga mulai merasakan tekanan. Telepon dari atasannya di perusahaan proyek jalan datang bertubi-tubi. Ia dipanggil, diinterogasi soal keputusan membiarkan insiden itu terjadi. Tapi Made tetap tenang. Ia sudah siapkan semua dokumentasi, dari CCTV proyek hingga pernyataan tertulis para pekerja. Saya tidak menyuruh siapapun menyakiti dia. Tapi saya juga tidak akan biarkan siapapun mengganggu kerja keras orang-orang saya. Hari-hari berlalu. Tapi viralnya video itu justru menarik perhatian lebih besar. Polda Bali mulai turun tangan. Mereka memanggil Dadan untuk diperiksa. Dibawa dari klinik ke kantor polisi dalam kondisi setengah pincang. Sementara itu, beberapa tokoh adat juga dipanggil sebagai saksi. Dan di luar dugaan muncul sebuah pihak yang tak terduga. Tokoh adat Bali dari Majelis Desa Adat Provinsi ikut bicara di media. Mereka menyampaikan pernyataan resmi. Kami tidak mendukung kekerasan. Tapi kami akan selalu melindungi masyarakat adat dari segala bentuk intimidasi dari luar. Tanah Bali bukan tempat tumbuhnya premanisme. Pernyataan itu viral. Bahkan jadi headline di media nasional. Bali tidak takut. Bali punya caranya sendiri menjaga martabat. Situasi pun berubah. Pihak GRIP mulai canggung. Mereka tahu, jika terus memaksakan konflik, bukan hanya mereka yang akan dihantam hukum dan opini publik, tapi seluruh reputasi organisasi akan hancur oleh tindakan ceroboh satu orang. Dan yang lebih parah, muncul bocoran bahwa Dadan ternyata bukan pertama kalinya melakukan aksi pengamanan proyek di luar Jakarta. Sudah ada 2 laporan serupa, satu di Semarang dan satu di Surabaya. Tapi selalu bisa diselesaikan di bawah meja. Kali ini berbeda. Kali ini, Bali tidak membiarkannya menguap. 2 minggu pasca insiden pengecoran, Dadan duduk di bangku kayu ruang penyidik Polda Bali. Tangannya masih dibalut perban, wajahnya lebih tirus dari biasanya. Sinar matanya tak lagi pongah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya menghadapi masyarakat yang berani melawan, tapi sistem yang rapi, tegas, dan tak bisa dibeli dengan amplop atau ancaman. Penyidik bertanya tenang, sambil membolak-balik berkas laporan warga, termasuk rekaman video dan testimoni pekerja proyek. Saudara Dadan, Anda tahu bahwa perbuatan Anda bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dadan hanya mengangguk. Tak sepatah pun ia bersuara. Mungkin karena malu, mungkin karena sadar bahwa lidah yang selama ini digunakan untuk menggertak, kini tak lagi punya kekuatan. Di luar, wartawan menunggu, tapi Bali tetap tenang. Tak ada demonstrasi balasan, tak ada balasan kekerasan. Yang ada justru pertemuan para tokoh adat di Wantilan Desa. Mereka bicara tentang bagaimana menjaga Bali dari masuknya kekuatan-kekuatan luar yang merusak tatanan. Di salah satu sudut ruang itu, Made Aryana berdiri dengan kepala tegak. Ia telah dipanggil ke kantor pusat proyeknya di Jakarta seminggu sebelumnya. Alih-alih dipecat, ia justru mendapat penghargaan informal karena keberaniannya menjaga integritas pekerja dan proyek dari intervensi liar. Kami perlu lebih banyak orang seperti Anda di lapangan, Pak Made, kata salah satu direksi. Tapi Made tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang tanah yang dijaga dengan keringat, budaya yang dijaga dengan hati, dan harga diri yang tak bisa dibeli. Sementara itu di Jakarta, internal Ormas GRIP bergolak. Nama Dadan dicoret dari keanggotaan. Bang Jack, yang awalnya ingin mengirim balasan ke Bali, akhirnya tunduk pada suara mayoritas. Tak ada yang ingin organisasi itu terbakar habis oleh tindakan bodoh satu orang. Lalu, tibalah saat sidang. Dadan diadili dengan tuduhan pemerasan dan penyalahgunaan atribut organisasi untuk keuntungan pribadi. Di pengadilan, ia tak banyak bicara. Ia hanya minta maaf, berkali-kali. Tak hanya kepada para pekerja, tapi juga kepada warga Bali yang telah ia ganggu ketenangannya. Hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan dan denda administratif.
serta mencabut haknya menggunakan atribut ormas apapun selama 3 tahun. Tapi sesungguhnya, hukuman terberat bukan itu. Hukuman sejati bagi Dadan adalah ia kini menjadi simbol kekonyolan premanisme di era digital. Ia jadi meme, jadi bahan candaan di warung kopi, di Twitter, di TikTok. Tubuh besar dan nyalinya yang ciut di lubang cor jadi pelajaran pahit bahwa dunia telah berubah. Sekarang, keberanian tak lagi ditentukan oleh besar otot, tapi oleh kuatnya prinsip dan kebersamaan rakyat. Dari peristiwa ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Premanisme tak akan bertahan di tanah yang dijaga dengan adat dan integritas. Di Bali, hukum adat bukan sekadar simbol, ia hidup, dijaga, dan ditegakkan bersama oleh masyarakat. Kekuatan sejati bukan terletak pada gertakan, tapi pada kepercayaan dan harga diri. Seorang mandor seperti Made Aryana tak butuh kekerasan untuk melawan. Ia hanya berdiri di atas kebenaran dan ketenangan yang menggetarkan. Media sosial adalah pedang bermata dua. Ia bisa menyebar keadilan, tapi juga mempermalukan ketidakadilan. Di zaman sekarang, satu video bisa mengubah hidup, bisa menyelamatkan, bisa menghukum. Organisasi tanpa nilai akan runtuh oleh anggotanya sendiri. Ormas yang tak mendidik dan membina anggotanya akan hancur, bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh kebodohan dari dalam. Dan yang terpenting, jangan pernah menginjak tanah yang bukan milikmu dengan niat buruk. Sebab, tanah itu bisa diam, tapi orang-orangnya tak akan tinggal diam.